Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman ya, sesama guru, calon guru penggerak angkatan ke-11. Kali ini saya akan berbagi terkait dengan bagaimana cara memperoleh nilai tinggi seleksi tahap 2 calon guru penggerak. Kalau kita bicara seleksi tahap 2, maka tentu saja yang kita maksud adalah simulasi mengajar dan wawancara, ya. Nah, namun untuk sebelum itu teman-teman yang sering menonton video channel Favorified, dipersilakan untuk klik tombol subscribe, like, komen, serta share video-video kami. Nah, kita bahas dulu bagaimana penilaian pada saat tahap 2 ya. Penilaian tahap 2 ya. Ini penilaian tahap 2 yang terdiri atas simulasi mengajar dan wawancara. Nah, simulasi mengajar itu nilai paling rendah itu 0 ya, ini biasa disebut lemah ya. Ini paling tinggi, ini luar biasa. Luar biasa ya. Nah, yang kita definisikan sebagai tinggi ya, itu kalau kita sudah ada di sini nih. Nilai 3 dan 4 ya. Ini istilahnya adalah kuat ya, di kuat dan luar biasa ya, itu sudah nilai tinggi. Ini masuk kategori tinggi. Kategori tinggi ya, kategori tinggi. Nah, untuk wawancara itu kita mulai dari 1 dan paling tinggi 5 gitu ya. Ini 1 ini juga sama ya. Ini lemah. Kalau yang 5 itu adalah eh, luar biasa ya, luar biasa. Nah, ini kalau ini saya bisa bagi 3 kalau yang ini ya, ini, yang ini ya. Kalau yang ini itu istilahnya yang saya mulai dari tengah ya. Tengah ini maksudnya memenuhi syarat ya. Kalau yang ini tidak memenuhi, tidak memenuhi, memenuhi ya. Kalau yang ini melebihi ya, istilahnya ya, melebihi persyaratan ya, persyaratan. Nah, sekarang pertanyaan teman-teman tentu saja adalah bagaimana caranya kita memperoleh nilai 3, nilai 4 untuk simulasi mengajar, dan bagaimana cara kita memperoleh nilai 3, 4 atau bahkan 5 untuk wawancara. Nah, ini yang perlu kita bahas. Ini akan kita bahas hari ini ya. Kalau kategori tinggi untuk wawancara saya pikir bisa mulai dari 3 lah ya. 3, 4, 5 ya. Ini kategori tinggi. Kategori tinggi ya. Nah, sekarang kita akan bahas untuk uh, harusnya bukan wawancara dulu ya, simulasi mengajar dulu, ini salah ya. Simulasi mengajar ya. Simulasi mengajar. Seharusnya ini tidak terlalu panjang saya jelaskan karena sudah banyak video yang bahas soal ini ya. Nah, tapi perlu saya jelaskan dulu bahwa bagaimana ya, ini simulasi mengajar ada 2 bagian ya. Yang pertama adalah mengajar ya, simulasinya sendiri 10 menit ya. Kemudian yang kedua itu ada tanya jawab ya. Tanya jawab ya, tanya jawab. Dari sini itu akan muncul ada 4 kompetensi yang dinilai ya. Nah, ini ada kompetensi 1, 2, 3, dan 4 ya. Kemudian di sini ada 2 kompetensi ya, sebut saja kompetensi 5 dan kompetensi 6 ya. Saya tidak akan membahas ini lebih jauh ya, karena sudah ada video yang membahas bagaimana. Coba untuk yang mau tahu bagaimana cara memperolehnya, tonton video terkait dengan video judulnya bagaimana memperoleh ya, memperoleh skor 4 simulasi mengajar ya. Nanti saya juga taruh link video yang saya maksud ini ya di deskripsi video ya. Nanti jelas di situ ya. Silakan nonton video itu. Sulit saya jelaskan kan terlalu panjang kalau di satu video. Nah, selanjutnya kita bahas wawancara. Nah,
Ini 1, 2, 3, 4, 5. Targetnya sebenarnya hanya 3 ya. Targetnya hanya 3, jangan sampai 1 dan 2. Minimal targetnya 3. Nah, bagaimana caranya? Ini kan wawancara itu, ini agak panjang mungkin penjelasannya. Yang pertama adalah wawancara itu menggali kompetensi pribadi. Kompetensi pribadi itu berdasarkan pengalaman. Berdasarkan pengalaman. Nah, teman-teman akan bercerita pengalamannya. Nah, bagaimana cara berceritanya? Ada yang kita sebut dengan metode STAR. Nah, asesor itu menggunakan metode ini. Metode STAR. STAR. Ya. Jadi nanti ceritanya dengan metode STAR. Secara singkat, STAR ini adalah situation ya, atau situasi. Ini task atau tugas ya. Ini action atau tindakan. Ini results atau hasil ya. Nah, silakan nanti teman-teman bagaimana cara berceritanya. Kalau ditanya pengalamannya, maka ceritakan dengan seperti ini. Situasinya seperti apa atau tugasnya seperti apa yang dilakukan, hasilnya seperti apa. Nah, itu sudah lengkap tuh ceritanya tuh, ya. Nah, saya tidak akan terlalu lama di situ ya. Nah, jelas begitu. Kalau mau terkait metode STAR sendiri, itu ada videonya ya. Ada video tentang STAR. Video tentang STAR. Nanti juga saya taruh di deskripsi ya. Tapi begini caranya ya. Tentang STAR, cara berceritanya. Yang kedua adalah tahu kompetensi yang ditanyakan. Tahu kompetensi yang ditanyakan ya. Kompetensi yang ditanyakan. Ya. Kurang lebih ada 8 kompetensi atau 9 ya. Saya juga kurang ingat, 8 kompetensi ya. 8 kompetensi. Nah, dari 8 kompetensi itu silakan dijawab berdasarkan pengalaman. Saya kasih satu contoh ya. Kompetensi belajar terus menerus. Nah, belajar terus menerus. Nah, kandidat harus menunjukkan bahwa kandidat itu memiliki kemauan dan kemampuan untuk belajar terus menerus. Kasih satu contoh ya. Contoh. Jawabnya pakai metode STAR, jangan lupa. Jadi saat saya menjadi guru baru, menjadi guru kelas ya. Ini hal baru, ya. Saya punya banyak di kelas tinggi misalkan, guru kelas di kelas tinggi ya. Bukan guru kelas tapi wali kelas ya. Wali kelas di kelas tinggi. Nah, ini kan hal baru. Saya sadar bahwa saya punya banyak kekurangan. Nah, saat itu, ini kan sudah ST nih ya, dari STAR-nya kan. Tapi boleh diperpanjang kapan kejadiannya ya. Tahun 2025 misalkan, 2022 ya. Nah, apa yang dilakukan? Bertanya. Ini sudah masuk aksi nih. Ya. Bertanya kepada teman. Pada teman. Boleh juga kepada Kepsek, ya. Apalagi? Ikut webinar ya, belajar lewat YouTube misalkan. Lewat YouTube ya. Ikut webinar. Ya. Kemudian hasil belajarnya diterapkan di kelas. Di kelas. Ya. Nah, ini sudah action. Nah, sekarang resultnya bagaimana? Nah, resultnya, hasilnya saya sukses. Ya, semua siswa nilainya tinggi. Nah, jadi wali kelas. Nah, seperti itu ya harapannya ya. Ini untuk belajar terus menerus. Yang paling dinilai itu adalah actionnya ya. Nah,
Untuk mengetahui kompetensi ini juga sudah ada videonya. Saya taruh juga nanti di 8 kompetensi ini, saya taruh juga nanti di deskripsi ya. Sudah ada juga ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, persoalannya kemudian adalah bagaimana kita tahu kompetensi yang ditanyakan. Nah, ada juga kata kuncinya ya. Kata kunci ya. Misalkan tadi kalau belajar terus-menerus, nah, kata kunci ya. Misalkan untuk kompetensi belajar terus-menerus. Kompetensi belajar terus-menerus. Terus-menerus. Nah, itu bisa dilihat kata kuncinya adalah hal baru, ya. Atau pelatihan. Nah, seperti itu ya. Dan lain-lain, ya. Baik, demikian video dari CLFF Report terkait dengan bagaimana kita memperoleh nilai tinggi pada saat simulasi mengajar dan wawancara. Tentu saja video ini tidak lengkap tanpa teman-teman menonton video-video yang sudah kami sarankan tadi ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.